takutlah hukuman di akhirat. Kalau di dunia ki dihukum di rutan ini, di lapas ini, masih mending sahabatku rahimakumullah, karena di sini tidak dilarang orang mengaji, tidak dilarang orang bertobat, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita dipimpin seorang bapak pimpinan, ayah, bapak kita yang penyayang. Saya sudah mengenalnya beliau bertahun-tahun. Namanya ada di dalam Al-Quran, Ali Imran. 2 keluarga di dalam Al-Quran yang jadi teladan, sahabatku. Di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita umur yang panjang. Berada di bulan Ramadan, di Jumat pertama. Kita memujinya karena dialah Allah yang sebaik-baik, sebenar-benarnya zat yang mesti dipuji. Dia Allah yang merubah banyak keadaan. Dia Allah yang memberi hidayah Nabi Musa ketika dia sudah membunuh. Dia Allah yang memberi hidayah Fudail bin Iyad ketika dia sepanjang umurnya menjadi perampok penyamun. Dia Allah yang memberi hidayah Malik bin Dinar, peminum miras, pecandu khamar, peminum pengkonsumsi narkoba. Allah yang beri dia hidayah. Dia Allah yang memberi hidayah orang-orang yang ingin dapat hidayah. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata tempat yang terburuk dikisahkan di dalam Al-Quran bukan penjara, tapi tempat terburuk yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah istana. Istana apa itu? Istananya Fir'aun, melahirkan manusia yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Istananya Namrud, yang melahirkan seorang raja pongah yang membuat dia sungguh tega memberangus siapapun yang menentangnya. Tapi penjara melahirkan manusia terbaik. Dia jadi teladan semua narapidana, bahkan bukan narapidana. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dicetak di penjara. Dia dikisahkan hidupnya di penjara. Karena itulah kisahnya Nabi Yusuf dapat ilmu bahwa di penjara itu ada 3 isinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 isinya penjara berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayatnya, wa dakhala mahu sijna patayan. Masuklah Yusuf di penjara bersama 2 pemuda. Jadi 3 orang bersama Yusuf di dalam ayat itu. Ahaduhuma, salah seorang di antara mereka bermimpi, asiru pauka ra'si ahmilu pauka ra'si khubasa. Dia bermimpi di atas kepalanya ada roti, ta'kulut tair, dimakan burung. Mata ta'wili Yusuf, apa tafsirnya itu mimpiku Yusuf? Yusuf mengatakan, kamu nanti dapat hukuman berat. Berdasarkan inilah penghuni pertama penjara adalah pelaku pidana berat. Dan ini sampai dunia kiamat akan ada masuk isinya penjara orang yang melakukan pidana berat. Yang kedua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah 1, ya'siru khamra, menumpahkan khamr, menumpahkan minuman ke teh, ke cangkir. Yusuf, apa tafsirannya mimpiku itu Yusuf? Kamu nanti tetap bekerja kepada Tuhanmu, kembali ke bekerja di tempatmu semula. Berdasarkan ini ulama mentafsirkan bahwa ini pelaku pidana ringan, dan itu yang mendominasi seluruh isi penjara di Indonesia, pelaku pidana ringan. Dan yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
yang orang yang seperti Nabi Yusuf yang dikriminalisasi, dipitnah, dibampoli, disimpangi barang-barang terlarang, disabotase, dan itu banyak. Ada juga penghuni penjara sampai hari kiamat, ada itu jamaah. Pertanyaannya, bagaimana Allah bisa memasukkan 3 kelompok itu di dalam penjara? Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada 3 orang itu. Iya. Kenapa? Nabi Yusuf sudah jelas dia menjadi nabi teladan gara-gara dia di penjara. Maka kebaikan itu sampai hari kiamat disebut-sebut namanya Nabi Yusuf. Bahkan orang yang masuk penjara seperti Soekarno dulu, iya, dia begitu bangga pernah di penjara. Dan kita ini nanti kalau bebas, sepanjang antum semua tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau ada orang yang S3 makamu, dan jangan kau kasih gitu suruh ceramah, jangan kau suruh imam itu mantan napi. Kasih tahu itu yang kasih larang Anda. Ku kasih tahu kau seandainya tidak ada mantan napi, tidak merdeka Indonesia. Karena yang baca proklamasi itu adalah mantan narapidana. Siapa dia? Dia adalah Soekarno Hatta. Dia di penjara di lapas Sukamiskin. Blok penjaranya masih ada sampai sekarang. Ditulis di pintunya, di sini dulu di sel seorang proklamator. Saudaraku rahimakumullah, Allah ingin memberikan kebaikan. Orang yang melakukan dosa di luar, sengaja maupun tidak sengaja, lantas dia dimasukkan di penjara supaya narubai kebiasaan buruknya itu. Kalau dia biasa 363, berhenti kok 363, berhenti kok 362. Kalau hartanya orang miskin kau ambil itu, lantas itu satu-satunya kau ambil. Lantas dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya disalimi, ada orang yang mengambil hartaku. Maka takutlah hukuman di akhirat. Kalau di dunia ki dihukum di rutan ini, di lapas ini, masih mending sahabatku rahimakumullah. Karena di sini tidak dilarang orang mengaji, tidak dilarang orang bertobat. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita dipimpin seorang bapak pimpinan, ayah, bapak kita yang penyayang. Saya sudah mengenalnya beliau bertahun-tahun. Namanya ada di dalam Al-Quran, Ali Imran. 2 keluarga di dalam Al-Quran yang jadi teladan, sahabatku. Di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sungguh Allah memilih Adam dan Nuh, ini orang. Tapi Allah mengatakan, saya pilih juga keluarga teladan, yaitu keluarganya Imran dan keluarganya Ibrahim. Sahabatku rahimakumullah, saya minta antum, lapas ini menjadi sarana kita mengenal Allah. Bisakah itu? Sangat bisa. Saya pernah di sini, saya pesantrenku di sini, masjid ini menjadi saksi saya menghafal Al-Quran beberapa juz. Masjid ini menjadi saksi saya tidak dulu di luar, tidak pernah khutbah. Saya mimbar pertama saya di sini, di masjid ini, di tehel ini, di dinding ini, di atap ini, jamaah. Tidak ada orang yang suci di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam, yang kaya miskin, yang tua muda, perempuan laki-laki, yang pejabat maupun rakyat, yang ada tatonya maupun tidak ada tatonya, yang sengaja maupun tidak sengaja, dia melakukan, pasti dia melakukan dosa. Tapi ada berita baiknya, kata Nabi, orang yang bertobat itu sebaik-baik. Wa khairut tawwabuna. Orang-orang yang melakukan kesalahan itu adalah sebaik-baiknya adalah orang yang bertobat. Itulah yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia melakukan 338, nah tinju orang mati jamaah. Lantas doanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai contoh supaya engkau juga yang ada di penjara ini membaca doanya Nabi Musa. Rabbana zalamna ampusana rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, kuhilangkan nyawanya orang. Nah, bukan hakku mencabut nyawanya orang.
Lantas Nabi Musa dimaafkan Allah. Garap-garap pertobatannya ini Nabi Musa. Sahabatku semua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dia lolos dari hukuman mati. Baca ayatnya di dalam surah Al-Qasas. Tiba-tiba Allah utus salah satu petugasnya Fir'aun yang ikut rapat. Dia gelisah karena rapat itu diputuskan untuk menangkap Musa dan dia dihukum mati. Seorang laki-laki lari, waja'a min aqsal madinati yas'a rajulun, ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka. Musa, sudah rapat nih pembesar-pembesarnya Fir'aun, dia rapat memutuskan kau dihukum mati. Ukhruj, keluar cepat di Mesir ini, keluar. Seandainya Musa tidak membaca doa taubat, dia boleh jadi dia dihukum mati. Itu keutamaannya berubah, teman-teman sahabat. Kalau antum di sini merasa berat ponismu, lama sekali kurasa matahari terbenam, lama sekali kurasa bebas. 2 orang di penjara itu, penghuni baru dan mau bebas. Penghuni baru yang tidak ada ponisnya, berapa ku dapat saya ini. Dia menanti-nanti berapa ponisnya, lama sekali narasa. Baru 1 hari di sel seperti 1 bulan. Baru 1 bulan di sel, dia 1 tahun mak kurasa di sini. Itu penghuni pertama penjara yang lama. Penghuni pertama penjara yang kedua adalah yang lama, yang mau bebas. Adam Yanuku ini sudah mau mengajukan permohonan CBP. Kutunggu-tunggu ini. Lama sekali waktu narasa itu. Olehnya itu jamaah, yang ponis tinggi dengan ponis rendah, 2 sama di perasaannya semua. Lama di penjara ketika dia penghuni baru dan menjelang bebas. Olehnya itu teman-teman jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadikan nih penjara ini antum mengenal Allah. Jadikan penjara ini kepalamu yang dulu selalu tegak mencari lawan, mencari mangsa. Tidak ada yang kamu kutakuti di luar. Tunduk, kau tundukkan sama rendahnya dengan kakimu. Sebagaimana Nabi Musa, dia kenapa diberi track record Nabi Musa tangannya perkasa? Karena yang didakwai juga orang perkasa. Siapa orang perkasa itu? Fir'aun, pemilik kerajaan Mesir. Jadi Nabi Musa diberi jam terbang dulu, pengalaman hidup, pernah membunuh. Bilang kau Musa, kalau Fir'aun, kalau kau juga macam-macam sama saya, tanganku ini pernah membunuh. Dan itu Nabi Musa tidak lari, tidak takut. Dan dia seorang yang pemberani. Dan begitulah keberanian diberdayakan jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau ada dulu keberanianmu berani memanjat tembok tinggi demi targetmu di dalam rumah itu, kalau ada dulu keberanianmu mencungkil rumah, kalau ada dulu keberanianmu membongkar kendaraan, maka keberanianmu itu disalahgunakan, dibuang jauh-jauh. Jadilah keberanianmu kau pakai, berhenti kau minum minuman keras. Karena minuman keras itu 1 gelas cari teman, 5 gelas cari lawan, 1 botol cari teman, 5 botol inai rewa. Nanti dia menitikam teman 1 duduk najinatikam, mati mina saaringa, mati mi maboka, kenapa kutikam temanku 1 tidurku. Begitulah minuman keras memberdayakan orang. Begitulah narkoba memberdayakan. Kalau kau nanti bebas, ada orang suruh kau antar barang, jangan kau bisa biar sahabatmu itu, kalau tidak tahu isinya, bawa kau ke ini ke Makassar, bawa kau ini ke Pangkep, baru kau tidak tahu isinya. Nanti di sana kau dienggok, bilang di Bampoli kah ini, kau kenapa mau nutinun antar barang tidak tahu isinya. Sahabatku, saya pendakwa lebih 10 tahun di penjara. Saya tahu antum semua adalah orang-orang carum penghuni surga. Karena itu gunakan kepalamu sujud kepada Allah Subhanahu. Tundukkan hatimu. Sebagaimana dulu ada namanya Fudail bin Iyad. Tidak ada orang melintas di padang pasir kecuali Fudail bin Iyad mengambil barangnya, kecuali mengancam dengan pedang. Tapi ketika Fudail bin Iyad mendengarkan ayat di dalam surah Al-Hadid, surah besi, alam ya'ni lillatsina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah datang orang beriman takut hatinya kepada Allah. Sahabatku, takut hati tak kepada Allah. Jangan kalau tidak mau takut kepada yang lain, takut kepada Allah.
Kalau engkau takut kepada Allah, itu alamat kebaikan. Mana buktinya takut kepada Allah? Kalau engkau dipanggil di muazzin di sini, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, belum panggilan itu datang, engkau sudah ada duduk di dalam. Bahkan kalau kau terbaling, langsung kau ambil bajumu, pakaian terbaikmu, engkau mengambil pasarum yang bersih, engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, maukah juga hijrah? Bagaimana, di mana kak memulai? Ku kasih ki resep jamaah salat Jumat rahimakumullah. Resep ini telah kutulis di buku saya, ada di atas di perpustakaan kalau masih ada tumpukan buku di situ. Ini jalanku dai Kang Tikmas, ku tulis. Resepnya orang berubah menjadi lebih baik. Karena tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan mau tidak mau pasti kita berubah. Mana buktinya? Saya dulu gigiku ini semua sempurna, sekarang mulai ompong satu persatu. Dulu rambutku ini putih, sekarang hitam, sekarang sudah putih satu persatu. Dulu mata ini tajam bisa melihat tulisan yang jauh, sekarang dia rabun. Dulu badan ini kuat mengangkat ratusan kilo, sekarang dia sudah tidak kuat lagi. Menandakan tubuh ini berubah. Tapi kenapa watak sifat ini bisa belum berubah? Karena belum ada resep. Ku kasih ki resep ini jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada kerabat saya di sini, ada adik sepupu saya di sini, ada paman istri saya di sini, ada keluarga saya di sini, dan kita dipersaudarakan semua. Akan pergi persaudara. Innamal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dengarlah resepku ini jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena 5 tahun saya tinggalkan lapas ini. 5 tahun kak baru masuk. Sejak 2020, alhamdulillah, Puang yang bukakan pintu bagi saya. Bapak Kalapas yang mengajak saya. Beliau memanggil saya karena beliau sejak di rutan Pinrang mendapatkan WBK, rutan terbaik di seluruh Sulawesi Selatan. Beliau ajak saya kembali ke pondok saya. Kalau antum dengar amalkan resepku ini, tidak ulangi lagi 363, tidak ulangi 338. Karena ada juga mengulang 338 dengan pasal lain. Di mana kau dulu di Gunung Sari? Apa dulu kasusmu 338? Apa ini kasusmu? 114. Nah tinggalkan 388, masuk 3114. Jangan ki jamaah. Berhenti dan ku kasih ki resepnya. Resepnya pertama, kalau kita mau berubah, punya niat, tekad dan kuat. Kalau ini yang ada di dalam hatimu, gunung pun kau akan daki, lautan pun engkau arungi, sungai pun engkau seberang. Ini yang dimiliki Umar bin Khattab ketika dia hijrah berubah. Premannya Quraisy, pemilik pasar Ukasha, tidak ada orang yang berani melawannya. Ketika dia menyatakan saya beriman kepada Allah, tobat dari jahilnya tangannya memukul orang, jahilnya tangannya meminum khamr tidak tahu berapa liter, membunuh anak-anak kecil. Dia tekadnya kuat berubah. Dia mengatakan siapa yang mau menjadi janda istrinya, siapa yang mau menjadi yatim anaknya, siapa yang mau menangis ibunya taraimah di padang pasir, nampan aku sambali ko anne. Wih, maka orang-orang Quraisy itu gemetar melihat Umar bin Khattab berubah. Keberaniannya dia tidak buang, dia pakai untuk kebaikan. Maka Umar bin Khattab dia menjadi seorang khalifah. 2/3 dunia ini dikuasai Islam karena dia adalah orang yang pernah masa lalunya gelap. Dia tidak buang keberaniannya, dia pakai kepada dakwah, dia pakai kepada kebaikan. Karena dia berubah, punya niat tekad yang kuat. Olehnya ini pertama, tancapkan di dalam hatimu tidak mau mak kerja ini. Biar ada orang panggil kak, biar CS ku itu rayu kak, tidak mau. Itu namanya tekad yang kuat. Yang kedua jamaah salat Jumat rahimakumullah, hijrah tempat. Umar bin Khattab senjena mau berubah tapi tidak nak tinggalkan di Mekah, maka dia tidak bisa berubah karena masih ada yang panggil ke. Umar, sini kau dulu putar ki gelas kahe, sini kau dulu sama-sama ki main gaple, sini kau dulu putar ki remes kahe, sini kau. Karena dia hijrah,
dia dapat teman baru, dapat suasana baru. Saya juga beri resep kepada antum, nanti ada yang bebas, jangan langsung pergi di Loronta. Nanti dia bilang, weh baru kau bebas, weh ambil satu cergem mau, kita rayakan kebebasanmu, weh mati mijang. Baru beberapa hari dia bebas, ditangkap lagi karena teler ki mengamuk, na pukul ki orang lewat, karena dia tidak ditinggalkan. Jadi hijrah itu harus ditinggalkan. Di sana kita menimba ilmu dulu di kampungnya orang. Di sanalah nanti kita dapat bekal. 2 tahun, 3 tahun, ada ilmu tak? Biar setengah mati itu CS tak dulu panggil ki. Ayo, ada di sana tempat bagus. Tidak, saya sekarang sudah hijrah. Kau lihat mi penampilanku, tidak serami, tidak, Allah kasih cahaya di muka aku karena saya telah hijrah. Ini yang kedua teman, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hijrah tempat. Yang ketiga adalah menuntut ilmu. Di lapas ini ada sahabat saya dari Penyuluh masuk setiap hari, sudah menjadi agendanya, jangan kau tinggalkan pendakwah-pendakwah itu. Itu lebih baik yang nak kasih engkau daripada pembesuk yang bawa satu kantong hitam, satu kantong merah, hanya perut yang sebentar dia jadi tai, sebentar dia jadi kencing. Tapi yang nak bawa itu penyuluh-penyuluh pendakwah adalah iman, adalah ilmu. Dengannya engkau bisa bedakan yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk. Dengannya engkau mengenal Allah, begini caranya berwudu, begini caranya salat, begini caranya bersikap, begini caranya kalau kita ditimpa musibah. Menuntut ilmu ki jemaah. Ada buku, kalau tidak ada pendakwah baca buku. Ku kasih tahu ki berita gembira. Napi itu Pak bukan hilang segala-galanya. Ada sekarang presiden, mantan narapidana, Perdana Menterinya Malaysia. Ketika dia berpidato di depan Jokowi, dia mengatakan, Pak Presiden, saya waktu saya di penjara ratusan buku ku baca, buku-buku politik, sehingga saya tahu teori-teori politik. Dia bangga pernah di penjara karena dia dapat ilmu di dalam penjara. Karena itu kalau tidak ada pendakwah, baca ki buku sebanyak-banyaknya, tidur ki dengan buku, karena disitulah masuk ilmu pengetahuan. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bergaul ki dengan orang yang baik. Saya dulu tidak tahu ceramah, tapi tukang bonceng ustaz kak saya. Saya suka MC. Begitulah caranya kita, teman kita adalah mencerminkan diri kita. Makanya Abi bin Abi Thalib pernah berkata, kasih lihat kat temanmu, ku tahu siapa dirimu. Kalau nak kasih lihat teman kita adalah seorang yang baik budi pekertinya, maka juga antum akan baik budi pekerti antum. Olehnya lah teman ini menentukan siapa diri. Kenapa Umar bin Khattab berubah? Karena dia berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berteman dengan Abu Bakar, berteman dengan Ali, sehingga dia berubah seluruh perbuatan-perbuatan buruknya. Yang kelima, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita mau berubah adalah berdoa kepada Allah. Nabi Musa itu setelah 338 dia berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Itu juga bagus dibaca, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Sebenarnya itu kalau buat pidana kriminal, bukan orang lain dizalimi, diri kita. Kenapa? Menyebabkan kita tidak bisa kemana-mana, menyebabkan tidak bisa kibesui kalau mama tak sakit, kalau kerabat kita meninggal, berada di dalam penjara. Sehingga ini masih ada kesempatan jamaah, ada penjara mengerikan, kubur. Di situ orang ada penghuni kubur mengatakan, ya laitani kuntu turaba, sebaiknya jadi tanah saja. Saya apa tidak bisa mi, engkau sudah ada di dalam kubur. Tapi kalau masih di dalam selki, masih di penjara dunia, masih ada kemungkinan terbalik. Boleh jadi antum nanti menjadi imam besar, menjadi ulama, menjadi ustaz, menjadi tokoh masyarakat yang memberi perubahan ke tengah masyarakat karena sudah merasakan getirnya kehidupan. Ini resep saya jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal saya masuk, sejak 5 tahun yang lalu saya tinggalkan pesantren saya ini, dan di awal Ramadan 1446 Hijriah. Semoga engkau ingat dan insya Allah pasti kamu berubah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau punya tekad berubah,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب